Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagas Wiyata Setiawan dengan NIM 2311491 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi kelas 3A. Oke, jadi di sini saya akan meresum materi sinyal dan sistem. Meresum materi mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh Bu Endah Setiawati. Oke. Di sini saya akan meresum materi yang berjudul Inverse Transformasi Laplace. Sebelumnya, inverse transformasi Laplace adalah salah satu alat matematika yang sangat penting dalam analisis sistem dinamis, baik dalam dunia teknik, fisika, maupun matematika. Proses ini digunakan untuk mengubah fungsi yang telah dianalisis di domain frekuensi SS domain kembali ke domain waktu. Proses ini memungkinkan kita memahami bagaimana sistem bereaksi terhadap masukan tertentu dalam waktu nyata, yang merupakan informasi krusial dalam desain dan simulasi sistem. Dengan memahami inverse transformasi Laplace, kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan teknis seperti desain sistem kontrol, analisis stabilitas, dan simulasi rangkaian listrik. Berikut ada 4 bagian konsep yang akan saya bahas tentang materi inverse transformasi Laplace. Yang pertama yaitu ada pentingnya memahami konsep ini, yaitu sebagai alat untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang kompleks secara efisien, membantu menganalisis sistem fisik dan teknik seperti osilasi mekanik, respon rangkaian listrik, hingga perancangan filter dalam pengolahan sinyal. Digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik elektro, teknik mesin, pengolahan data, dan lain-lain. Adapun tujuan dari presentasi saya kali ini mengenai materi inverse transformasi Laplace, yaitu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada apa itu transformasi Laplace dan inverse-nya. Yang kedua ada metode perhitungan inverse transformasi Laplace. Yang ketiga, contoh perhitungan dengan langkah-langkah rinci. Dan yang terakhir, aplikasi nyata dalam dunia teknik dan sains. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa itu transformasi Laplace. Secara definisi, transformasi Laplace adalah sebuah metode matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi dalam domain waktu Ft menjadi fungsi dalam domain frekuensi Fs. Teknik ini sangat berguna untuk menyederhanakan analisis sistem dinamis, terutama dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang kompleks. Adapun formula transformasi Laplace tertera pada gambar di sini, yaitu Fs theta sama dengan theta 0 Fte St dt, yaitu Fs sama dengan fungsi di domain Ss yang merepresentasikan sifat sistem dalam frekuensi. Ft, fungsi asli dalam domain waktu, menggambarkan respon sistem terhadap masukan tertentu. Sedangkan Ss yaitu variabel kompleks yang terdiri dari bagian nyata dan bagian imajiner. Adapun keunggulan transformasi Laplace yaitu mengubah operasi diferensial menjadi operasi aljabar sederhana di domain Ss, mempermudah analisis sistem kontrol dalam stabilitas sistem dinamis. Yang ketiga, membantu memahami perilaku sistem terhadap berbagai jenis masukan seperti step, ramp, dan sinusoidal. Aplikasi transformasi Laplace yaitu digunakan dalam sistem mekanik untuk menghitung respon getaran, digunakan dalam analisis rangkaian listrik seperti resistor, induktor, kapasitor, atau RLC, mempermudah perancangan filter dalam pengolahan sinyal untuk memisahkan noise dari sinyal utama. Adapun konsep dasar
inverse transformasi Laplace terbagi menjadi 4, yaitu apa itu inverse transformasi Laplace, formula inverse transformasi Laplace, kenapa menggunakan inverse Laplace, dan yang terakhir yaitu metode perhitungannya. Oke, apa itu inverse transformasi Laplace? Inverse transformasi Laplace adalah proses untuk mengembalikan fungsi fs di domain ss menjadi fungsi waktu ft di domain waktu. Proses ini memungkinkan kita memahami respon sistem dalam domain waktu setelah dilakukan analisis di domain frekuensi. Kenapa menggunakan inverse Laplace? Untuk memahami bagaimana sistem merespon, masukan nyata seperti sinyal langkah step input, ramp, atau impuls. Yang kedua, membantu menyelesaikan persamaan diferensial dengan hasil langsung di domain waktu. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang perilaku stabilitas, osilasi, dan respon transien suatu sistem. Adapun metode perhitungannya yaitu menggunakan tabel pasangan Fs dan Ft, dekomposisi fraksi parsial untuk fungsi Fs yang lebih kompleks, dan yang terakhir, menggunakan residu dan poles dalam analisis bidang kompleks. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu dalam mengenai konsep dasar inverse transformasi Laplace. Oh ya, formula inverse transformasi Laplace sendiri yaitu Ft kurang lebih seperti yang sebelumnya. Dan integral ini dilakukan pada jalur yang sejajar dengan sumbu imajiner dalam bidang kompleks SS. Selanjutnya yaitu metode praktis untuk inverse transformasi Laplace. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada menggunakan tabel transformasi Laplace, yang kedua dekomposisi fraksi parsial, dan yang terakhir teorema residu. Oke, sekarang kita masuk yang ke poin pertama, menggunakan tabel transformasi Laplace. Cara tercepat dan termudah untuk menghitung inverse Laplace adalah dengan mengacu pada tabel pasangan fungsi frekuensi sampling dan frekuensi waktu. Contoh pasangan fungsi yaitu pada SS plus A2 cos AT dan S kuadrat plus A kuadrat per cos AT. Masuk ke poin kedua yaitu dekomposisi fraksi parsial. Untuk fungsi frekuensi sampling yang berbentuk rasional, kita dapat memecahnya menjadi beberapa fraksi sederhana. Seperti pecahkan frekuensi sampling menjadi bentuk pecahan parsial. Hitung masing-masing komponen menggunakan tabel pasangan frekuensi sampling dan frekuensi waktu. Gabungkan hasilnya untuk mendapatkan frekuensi waktu. Dan yang terakhir yaitu teorema residu. Digunakan dalam kasus poles di bidang kompleks. Melibatkan perhitungan residu pada masing-masing pol untuk menghitung nilai inverse. Next, contoh perhitungan inverse Laplace. Adapun contoh yang pertama yaitu fungsi sederhana tertera pada gambar di sini yaitu frekuensi sampling sama dengan 1 dibagi S kuadrat plus 4. Langkah-langkahnya yaitu dari tabel diketahui 1 per S2 kuadrat ditambah A2 kuadrat yaitu menjadi sin AT plus 1 kuadrat S2 kuadrat plus 2 A2 kuadrat menjadi sin AT. Hasilnya yaitu menjadi frekuensi waktu sama dengan sin per 2T ditambah 2FT sama dengan sin 2T tambah 2. Yang kedua yaitu fungsi kompleks dengan fraksi parsial.
Adapun dengan pada langkah-langkah tersebut yaitu frekuensi sampling sama dengan S ditambah 1 dibagi lab S tambah 1 S tambah 2. Oke, gabungkan hasil tersebut menjadi Ft sama dengan T plus E 2Ft sama dengan E min T plus E min 2T. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu aplikasi inverse transformasi Laplace dalam dunia nyata. Yang pertama terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada sistem mekanik, yang kedua sirkuit elektrik, yang ketiga sistem kontrol otomatis, dan yang terakhir pengolahan sinyal. Oke, kita masuk ke sistem mekanik, yaitu analisis sistem osilasi seperti pegas dan massa. Contoh, menentukan posisi benda terhadap waktu setelah diberikan gaya impulsif. Yang kedua yaitu sirkuit elektrik, menentukan respon rangkaian RLC terhadap masukan seperti step atau impuls. Contoh, menghitung tegangan kapasitor terhadap masukan step. Yang ketiga, sistem kontrol otomatis, memastikan stabilitas sistem kontrol seperti cruise control pada mobil. Contoh, menghitung respon transient dan steady state dari sistem kontrol. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengolahan sinyal, digunakan untuk mendesain filter dan memproses sinyal digital. Contoh, menghilangkan noise dari sinyal komunikasi. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa inverse transformasi Laplace memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah teknik dan sains. Memahami metode ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis dan mendesain sistem yang kompleks. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu sistem linear time invariant atau LTI. Oke, sebelum itu kita masuk ke sistem linear time invariant atau LTI. Sistem linear time invariant atau LTI merupakan salah satu model yang paling fundamental dalam analisis sistem dinamis. Model ini sangat relevan dalam banyak bidang seperti teknik elektromekanika, pengolahan sinyal, dan kontrol otomatis. Dalam dunia teknik, model LTI digunakan untuk memahami, memprediksi, dan mengoptimalkan sistem yang memiliki sifat linear dan tidak bergantung pada waktu. Dalam sistem LTI, linearitas berarti bahwa hubungan antara masukan input dan keluaran output mengikuti prinsip superposisi. Invariansi waktu berarti sifat-sifat sistem tetap sama meskipun masukan diberikan pada waktu yang berbeda. Pemahaman sistem LTI ini memberikan landasan kuat dalam perancangan sistem yang lebih kompleks, baik dalam analisis teoritis maupun implementasi praktis. Mengapa sistem LTI ini penting? Membantu memodelkan berbagai fenomena fisik dan teknik dalam bentuk persamaan matematika yang lebih sederhana. Memungkinkan penggunaan alat-alat matematika seperti transformasi Laplace, transformasi Fourier, dan analisis konvolusi untuk memahami perilaku sistem. Digunakan dalam aplikasi praktis seperti pembuatan filter elektronik, stabilitas sistem kontrol, hingga pemrosesan data dalam komunikasi digital. Adapun tujuan dari materi yang sistem linear time invariant LTI ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada memberikan pemahaman mendalam tentang definisi dan karakteristik sistem LTI. Yang kedua, menjelaskan analisis sistem LTI menggunakan respon impuls dan fungsi alih. Yang ketiga, mengulas berbagai aplikasi praktis sistem LTI di berbagai bidang teknik. Selanjutnya kita masuk ke apa itu sistem LTI. Definisi sistem LTI. Sistem linear time invariant adalah sistem dinamis yang memiliki dua sifat utama. Yang pertama ada linearitas, yang kedua ada invariansi waktu, dan yang ketiga ada jadi artinya sifat sistem tidak berubah terhadap pergeseran waktu. Selanjutnya yaitu analisis sistem LTI dengan respon impuls. Apa itu respon impuls? Respon impuls HT adalah keluaran dari sistem LTI ketika diberikan masukan berupa impuls unit ST atau delta T. Respon impuls adalah karakteristik unik dari sistem yang memberikan informasi lengkap tentang bagaimana sistem bereaksi terhadap masukan apapun. Adapun konvolusi dalam sistem LTI yaitu masukan XT dan respon impuls HT dihubungkan dengan operasi konvolusi untuk menghasilkan keluaran YT.
Keuntungan analisis dengan konvolusi yaitu menyediakan cara langsung untuk menghitung keluaran sistem terhadap masukan yang kompleks. Selanjutnya itu ada representasi sistem LTI di domain frekuensi. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah analisis sistem dari domain waktu ke domain frekuensi sehingga operasi diferensial menjadi operasi aljabar yang lebih sederhana. Adapun sifat fungsi alih Hs adalah memberikan wawasan tentang karakteristik sistem seperti stabilitas, frekuensi alami, dan respon steady state. Adapun Poles zeros yaitu Poles lokasi SS yang menyebabkan Hs seperti theta Hs atau infinity menentukan stabilitas sistem. Sedangkan zeros yaitu lokasi SS yang menyebabkan Hs sama dengan Hs sama dengan 0 menentukan frekuensi yang diredam oleh sistem. Contoh fungsi alih yaitu sistem rangkaian RC Hs sama dengan 1 RCS plus 1 Hs sama dengan 1 per RCS plus 1. Oke, next kita masuk ke aplikasi nyata sistem LTI. Sistem elektronik dan rangkaian listrik digunakan untuk mendesain filter elektronik seperti low pass, high pass, dan band pass untuk memproses sinyal. Yang kedua, sistem kontrol digunakan untuk analisis dan desain controller seperti PID untuk menjaga stabilitas dan respon cepat dalam sistem otomatis. Adapun pengolahan sinyal yaitu menganalisis dan memodifikasi sinyal digital seperti mengurangi noise dalam komunikasi atau mengkompresi data audio atau video. Sistem mekanik menganalisis getaran dalam sinyal seperti pegas dan massa untuk menentukan stabilitas dan osilasi. Aplikasi biomedis digunakan dalam analisis sinyal biomedis seperti EKG dan EEG untuk mendeteksi masalah kesehatan. Oke, adapun kesimpulan dari kedua materi yang sudah saya presentasikan kali ini, dapat disimpulkan bahwa inverse transformasi Laplace dan sistem linear time invariant LTI adalah dua konsep mendasar dalam analisis dan desain sistem dinamis yang banyak digunakan di berbagai bidang teknik. Inverse transformasi Laplace adalah proses matematis yang mengubah fungsi dari domain frekuensi kembali ke domain waktu, memungkinkan kita memahami bagaimana sistem merespon masukan nyata seperti sinyal atau gaya. Metode ini memanfaatkan tabel pasangan Laplace, residu, atau integrasi kontur untuk mengembalikan fungsi dalam bentuk yang sesuai untuk interpretasi fisik. Di sisi lain, sistem LTI adalah kerangka kerja yang menggabungkan sifat linearitas, di mana prinsip superposisi berlaku dan invariansi waktu, yang memastikan bahwa karakteristik sistem tidak berubah meskipun masukan digeser dalam waktu. Sistem ini dianalisis melalui respon impuls, operasi konvolusi, serta representasi domain frekuensi menggunakan transformasi Laplace dan fungsi alih. Kedua konsep ini saling melengkapi. Transformasi Laplace membantu merepresentasikan sistem LTI dalam domain frekuensi, sedangkan inverse mengembalikan analisis ke domain waktu, memberikan pandangan lengkap tentang perilaku sistem dengan aplikasi praktis seperti desain filter, analisis rangkaian listrik, kontrol otomatis, dan pemrosesan sinyal. Pemahaman mendalam tentang keduanya sangat penting dalam menciptakan solusi teknologi modern yang lebih efisien dan inovatif. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun kurangnya informasi mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.